Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan afuzu biha fi daril jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang selalu menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, dan selalu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga rasa syukur kita mampu menjadikan kita hambanya yang selalu beriman, bertakwa sampai akhir hayat kita. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, yang telah mengajarkan akhlakul karimah kepada kita semua. Dan semoga kita mampu untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya serta menjalankan segala ajaran-ajarannya hingga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita baru saja melewati tanggal 12 Rabiul Awal, yang kebetulan juga pada hari Isnin, sesuai dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Isnin bulan Rabiul Awal. Hanya di saat itu tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan tahun gajah, karena ada satu peristiwa besar di mana Abrohah dengan bala tentaranya yang mengendarai gajah ingin menghancurkan Ka'bah, yang kemudian Allah juga mengutus bala tentaranya berupa burung ababil yang membawa kerikil dari api neraka. Kisah
yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, banyak di antara kita yang memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tinggal bagaimana kita mengambil hikmah. Hikmah apa yang kita dapatkan setelah memperingati Maulid, memperingati kelahiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah peningkatan dari segi ibadah kita kepada Allah setelah kita mengadakan peringatan Maulid? Adakah peningkatan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita peringati Maulid? Adakah peningkatan dari segi akhlakul karimah yang kita jalankan dalam kehidupan setelah kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sesungguhnya peringatan ini adalah untuk mengingatkan kita tentang adanya seorang utusan Allah yang dilahirkan ke muka bumi, kemudian membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hikmahnya adalah semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bertambah kecintaan kita kepada sesama di antara kita. Karena memperingati Maulid ini tujuannya untuk menyadarkan kita agar kita benar-benar mampu mentauladani junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menteladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 unsur keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah akidah, tentang bertuhankan Allah, tentang bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan memperingati Maulid, sesungguhnya kita beriktikad untuk meningkatkan akidah kita, keyakinan kita dalam bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tauhidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah ini adalah jalinan hablum minallah, menyambung hubungan antara kita dengan Allah, menyambungkan hati, menyambungkan rasa kita, menyambungkan ruh dan akal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah adalah sebuah kesanggupan bahwa kita bertuhankan Allah, kita taat dan patuh
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Allah akan selalu kita jalankan. Larangan-larangan Allah akan selalu kita tinggalkan. Dan juga peringatan Maulid ini sesungguhnya menteladani Rasulullah dalam hal bermuamalah. Muamalah ini adalah jalinan hubungan antara kita sesama manusia. Orang yang selalu menjaga muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan sesama di antara kita, menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tua, menjalin hubungan yang baik dengan sanak kerabat, dengan saudara yang jauh maupun yang dekat, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, bahkan dengan siapapun selama dia adalah manusia, seakidah dengan kita atau tidak, seagama dengan kita atau tidak. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meliputi kesabaran yang luar biasa, sehingga salah satu di antara para Rasul Allah yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking punya kesabaran yang luar biasa, punya perjuangan yang luar biasa menghadapi ujian-ujian yang luar biasa. Kurang sabar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diludahi, tapi kembali lagi untuk diludahi lagi, kembali lagi untuk diludahi lagi, hingga yang meludahi sakit. Orang yang pertama kali menjenguknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa jangan kita terdikte oleh sesama manusia. Karena bila mana kita sudah punya keyakinan kepada Allah, dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin yang terjadi adalah qadarullah, maka sesungguhnya bukan orang itu yang ingin meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak ujian itu menjadi pelajaran berharga bagi kita umatnya. Yang kita ambil kesimpulan, bila mana ada orang yang melakukan satu kesalahan kepada kita, yang pertama kali kita introspeksi adalah diri kita. Wah, sesungguhnya Allah ingin menguji kita. Seperti apa kesabaran yang kita miliki? Seperti apa keikhlasan yang kita miliki? Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan batu oleh satu kaum, hingga ada malaikat yang menawarkan untuk membalas kaum itu dengan melempar dengan gunung, sehingga supaya mereka binasa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalasnya dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang baik, sehingga doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak sempat bersyahadat kepada Rasul,
Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi anak-anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bersahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Peringatan Maulid inilah yang membangkitkan kembali semangat kita, membangkitkan kembali niat dan tekad kita untuk benar-benar menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki satu kesanggupan, sanggup menjadi orang yang beriman, sanggup menjadi orang yang beragamakan Islam, dan sanggup menjadi orang yang ihsan, iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada firman Allah dalam Al-Quran yang kita semua sering mendengar, bahkan mungkin kita sudah hafal ayat yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai rahmat, sebagai pembawa kebaikan, pembawa kegembiraan dan kebahagiaan, sebagai pembawa kasih sayang. Yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa seolah-olah kita tidak pernah diajarkan untuk saling menyayangi, untuk saling menebar kasih sayang di antara kita. Sehingga yang terjadi bukan lagi antara kita dengan mereka-mereka yang kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi antara kita, orang yang beriman dengan keimanan yang sama kepada Allah, orang yang bernabikan nabi yang sama, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki kitab suci yang sama, yaitu Al-Quranul Karim, saling membenci, saling memusuhi, saling dendam, saling menzolimi, dan lain sebagainya. Banyak terjadi di antara kita, di lingkup masyarakat yang ada di kanan kiri kita. Maka kita sadarkan kembali melalui peringatan Maulid bahwa kita Muslim bersaudara, yang dengan persaudaraan kita agar kita saling menebar kasih sayang, menjaga persaudaraan di antara kita. Semoga Allah ridho kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menjaga persaudaraan kita dunia hingga akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.